Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam di Nusantara bisa meluas berkat jasa para ulama dan para pendakwah zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa, mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9 orang dan tersebar di berbagai penjuru tanah Jawa. Di Jawa Barat, ada nama Sunan Kalijaga yang terkenal dengan dakwahnya. Salah satu anggota dari Wali Songo ini menggunakan metode cerdik dalam berdakwah. Ia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Apa saja? Simak ulasannya berikut ini. Rompi Ontokusumo yang konon diberikan oleh Rasulullah SAW. Pusaka yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Dilansir dari berbagai sumber, rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali yang lain. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian dirajah oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Saking kuatnya rompi ini, para wali juga bingung mendeskripsikannya. Cahaya yang ada di dalamnya hingga sekarang masih tersimpan di Kadilangu Demak. Setiap hari raya Idul Adha, para warga akan melakukan jamasan terhadap rompi Ontokusumo. Keris Kiai Carubuk yang masih ada hingga kini. Zaman dahulu, masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat hasil mengalahkan kesaktian dari keris setan kober milik Arya Panangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram. Api abadi Merapen di Jawa Tengah. Masih ingat dengan api yang digunakan saat pawai Asian Games bulan Agustus lalu? Nah, itulah api abadi Merapen yang diambil dari desa Menggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Apa ini tak pernah padam sekalipun terkena terpaan hujan karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah sehingga ia bisa bertahan terus-menerus. Tapi untuk sang prajurit yang kelelahan. Namun anehnya, yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Sumur Jalatunda yang disebut Zam-Zam Demak. Di Kadilangu Demak, tak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga, letaknya sekitar 200 meter di timur kompleks Mataram, makam Sunan Kalijaga. Ada sebuah sumber air yang disebut sebagai Sumber Jalatunda. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Mengapa namanya Jalatunda? Nah, sumur lebih dahulu. Batu bobot sebagai landasan menempa keris Kiai Carubuk. Nah, batu bobot ini lokasinya juga tak jauh dari api abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan Pusupa menempa keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tak mungkin dibawa pengunjung yang mau melihat, hanya bisa dari luar kaca yang melindunginya. Nah, itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sunan Kalijaga memang terkenal sebagai wali yang menyukai kesenian dan manfaatkan hal tersebut untuk mengajak masyarakat mengikuti dakwah yang ia sebarkan. Metode yang lembut seperti itu tentu bisa membuat penduduk senang dan tidak memberontak. Wallahu a'lam bishawab.